Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, menjadi penghafal Al-Quran itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua hamba-hamba Allah diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan teman-teman saat ini ketika berada di dunia diberikan kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quranul Karim, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, karena itu rizki dari Allah. Subhanallah. Dan ketika kita sudah menghafal Al-Quranul Karim, maka pastinya semangat kita harus kita jaga. Perjuangan kita untuk menghafalkan Al-Quran itu harus kita istiqomahkan. Dan sebuah perjuangan pastinya akan menjadi lebih ringan saat kita tahu keutamaan di balik langkah juang kita. Ya, Masya Allah. Dan pastinya ketika teman-teman memiliki niat ingin menghafal Al-Quran, maka disitulah mulai harus ada kesabaran yang kita lakukan. Ya Masya Allah. Karena sebuah cita-cita mulia pastinya tidak akan didapat dengan kita bersantai-santai. Sebuah cita-cita mulia tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita harus berjuang. Ya Masya Allah. Kecuali kita harus berkorban. Masya Allah. Maka menjadi penghafal Al-Quran itu butuh kesabaran. Butuh semangat juang yang tak kenal lelah dan menyerah. Masya Allah. Nah, kira-kira apa pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada para penghafal Al-Quran? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semuanya dalam surah Fatir. Allah mengabarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Masya Allah. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan orang-orang yang senantiasa sholat, menginfakkan sebagian rizki yang Allah anugerahkan, Masya Allah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun keadaan tersembunyi, maka sesungguhnya orang tersebut mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Masya Allah. Jadi barang siapa yang ketika di dunia Al-Quran bersamanya, senantiasa hari-harinya dipenuhi dengan Al-Quran, maka dia sedang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi ada ternyata perdagangan yang tidak akan pernah merugi, teman-teman. Kalau teman-teman bisnis itu kan kadang ada untung ada rugi ya. Dan ini ternyata ada sebuah perdagangan yang Allah jamin perdagangan tersebut tidak akan pernah rugi. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini, maka yang perlu kita tekankan adalah kita terus bersama Al-Quran, kita terus sholat, kita terus berinfak. Ya Masya Allah. Dan ini jalan kesuksesan dunia akhirat. Subhanallah. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu bahwasanya ada perdagangan yang tidak akan pernah merugi, yaitu dengan kita menyibukkan diri dengan Al-Quran ketika di dunia, yang kedua adalah kita dijamin menjadi orang terbaik. Ya Subhanallah. Dan pastinya menjadi orang terbaik itu adalah dambaan banyak manusia. Ya Masya Allah. Siapa yang tidak ingin menjadi orang terbaik? Semua kita pengen. Dan ternyata kunci dari menjadi orang yang baik, orang yang terbaik ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah tentunya, Masya Allah, di antara jalan yang harus kita tempuh adalah dengan belajar Al-Quran, dengan mengajarkannya. Karena itu yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Kemudian orang yang dia pandai dalam membaca Al-Quran, maka Allah jadikan kehidupannya bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah. Subhanallah. Bersama Al-Quran selalu ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Di antara kebahagiaan yang kita dapatkan ketika Allah berikan kita kesempatan untuk menghafal Al-Quran, maka kita akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sementara dia telah menghafalkannya, maka kedudukannya bersama para malaikat yang mulia, kedudukannya ma'as safaratil kiramil bararah. Masya Allah. Bersama para malaikat yang mulia al-bararah, lagi baik hati. Masya Allah. Dan perumpamaan orang, kata Rasulullah SAW, yang membaca Al-Quran terbata-bata, maka dia mendapatkan dua pahala. Subhanallah. Dua keadaan ini senantiasa baik. Baik itu orang yang sudah menghafal Al-Quran dengan lancar, membaca
membacanya ataupun dengan orang yang dia membaca Al-Quran terbata-bata. Masya Allah. Yang keempat, wahai saudariku, ketahuilah bahwasanya derajat kita nanti di surga itu berdasarkan ayat yang kita hafal di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Quran nanti di akhirat, semoga kita termasuk di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala, kita bayangkan teman-teman, akan berkata kepada para penghafal Quran nanti di akhirat, Iqra wartaki, bacalah Al-Quran dan naiklah, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil saat di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayah taqra'uha, karena derajatmu di surga itu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita ingin derajat kita di surga itu mendapatkan derajat yang paling tinggi. Maka di antara jalan yang perlu kita lakukan adalah dengan menghafalkan Al-Quran di dunia. Bahkan para penghafal Al-Quran nanti ketika hari kiamat datang, maka ia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipakaikan mahkota dan baju kemuliaan pada dirinya dan kepada kedua orang tuanya. Dan ini hadiah yang paling agung yang bisa diberikan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ini insya Allah hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata beliau, Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang seperti orang yang wajahnya cerah, lalu bertanya kepada para penghafal Al-Quran, apakah engkau kenal dengan diriku? Sayalah yang membuat engkau begadang tidak tidur di malam hari, dan yang membuat engkau kehausan di siang hari. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Subhanallah. Maka kemudian kedua orang tuanya bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, dari mana kami bisa diberikan pakaian kemuliaan seperti ini? Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, dari anakmu yang belajar Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang di dunia menghafal Al-Quran. Maka bukan hanya saja dirinya yang mendapatkan kemuliaan, tapi lebih dari itu orang tuanya pun akan mendapatkan Al-Quranul Karim. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, setelah kita mengetahui betapa agungnya orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quranul Karim, ya, keutamaan-keutamaannya, maka selanjutnya yang perlu kita lihat kembali, yang perlu kita pelajari kembali adalah, ini yang paling penting belum saya katakan ya, satu lagi. Jadi Al-Quran itu juga menjadi syafaat nanti ya, di hari kiamat nanti. Subhanallah, dia akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mencari para sahibul Quran ya, yang di dunia senantiasa bersama Al-Quran dan akan memberikan syafaatnya. Subhanallah, subhanallah. Nah, setelah kita mengetahui fadilah atau keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan bersama Al-Quran, maka yang perlu kita ketahui juga adalah apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita akan menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang paling penting nih teman-teman. Yang pertama adalah luruskan niat, menata niat kita. Karena niat ini teman-teman adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, pondasi dalam sebuah amal solih. Karena dengan niat yang solih, Allah angkat seseorang ke derajat surga yang paling tinggi. Dan dengan niat yang buruk, Allah seret orang atau hamba Allah ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena nanti akan ada di antara 3 orang yang pertama kali disungkurkan mukanya ke dalam api neraka. Di antara 3 orang itu adalah orang yang dia menghafal Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Tapi niatnya bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tapi niatnya agar dia dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang yang mengenalnya, agar dia dikenal ya, agar dia dikenal sebagai orang atau sebagai qari, sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran, sebagai orang yang menghafal Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini luar biasa ya teman-teman. Jangan sampai usaha kita siang malam menghafal Al-Quran ternyata akan menjadi sia-sia karena niat yang salah. Subhanallah. Dan orang yang menghafal Al-Quran pastinya ketika sudah meluruskan niatnya, nanti kalau sudah dalam prosesnya, dia harus senantiasa menjaga niat tersebut hanya untuk Allah. Karena biasanya di awal-awal dia sudah meluruskan niat, tiba-tiba di tengah-tengah syaitan mengganggu. Syaitan tidak ridho dengan keadaan dia menghafal Al-Quran, dengan keadaan waktu dia habis untuk Al-Quran. Syaitan akan berusaha membolak atau membelokkan niatnya. Kalau ada terbesit di dalam hati kita
dari terbeloknya ya, niat, maka yang perlu kita lakukan adalah tajdidun niyah, memperbaharui lagi niat kita terus sampai Allah wafatkan kita. Minta kepada Allah ya akhwat, minta kepada Allah agar Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang ikhlas. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin, karena ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah perkara yang berat. Para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau mewanti-wanti, kata beliau, tidak ada perkara yang berat yang aku rasakan kecuali dalam menata niatku. Masya Allah. Maka penting ajak bicara hati kita. Untuk apa aku selama ini belajar Al-Quran? Untuk apa aku selama ini membaca Al-Quran? Untuk apa aku selama ini menghafal Al-Quran? Karena yang tahu atau tidaknya niat kita adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering kita bermuhasabah, sering-sering kita ajak hati kita bicara, ya, karena niat itu ada di dalam hati kita dan tidak bisa kita bohongi. Kalau terdapat keburukan niat, maka cepat-cepat kita luruskan. Kalau sudah solih niat kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menata niat kita, ya Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah banyak minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita mau menghafal Al-Quran, itu perbanyak lagi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Karena tidak ada sebuah ibadah atau amal solih yang kita bisa lakukan di dunia kecuali pasti ada pertolongan Allah di sana. Jangan sekali-kali kita tuh mengatakan, saya hari ini bisa membaca Al-Quran, saya hari ini bisa menghafal Al-Quran, saya hari ini bisa membaca, menghafal, mentadabburi Al-Quran. Itu karena diri saya punya waktu. Tidak, wahai kawanku. Itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan waktu kita barokah. Kita itu tidak akan bisa walaupun sholat 1 rakaat tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan bisa membaca Al-Quran walaupun 1 ayat tanpa pertolongan Allah. Maka kembalikan lagi setelah meluruskan niat, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita banyak meminta kepada Allah, baru kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Ya Masya Allah. Kita cintai Al-Quran sebagaimana kita mencintai diri kita masing-masing. Prioritaskan waktu kita dalam 1 kali 24 jam itu untuk Al-Quran. Jadi yang namanya menghafal Al-Quran itu bukan sisa-sisa waktu, bukan. Tapi lebih dari itu kita prioritaskan waktu kita pertama kali untuk Al-Quran, baru kemudian untuk yang lainnya. Subhanallah, saya pernah menemukan seseorang yang dia sibuk menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang pengajar. Beliau juga diberikan amanah bukan hanya mengajar atau bukan hanya berdakwah kepada umat, tapi juga mengajar anak-anaknya. Masya Allah, di tengah kesibukannya Allah berikan kesempatan beliau untuk menghafal Al-Quran. Ya Masya Allah. Ini yang harus kita lakukan teman-teman. Karena kalau kita sudah prioritaskan Al-Quran, maka Allah akan berikan kebarokahan sisa waktu dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran itu di atas segalanya. Tentunya dengan kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Setelah kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran, setelah kita memperbaharui niat kita, ya, maka mulailah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, ini penting juga nih. Ini pondasi yang banyak dilupakan oleh banyak orang jika akan menghafal Al-Quran. Terburu-buru dalam menghafal Al-Quran, akhirnya lupa untuk memperbaiki bacaannya terlebih dahulu. Subhanallah. Jadi teman-teman, yang namanya menghafal Al-Quran itu sebenarnya harus punya guru. Untuk kita bisa menghafal Al-Quran itu harusnya kita tahsin terlebih dahulu. Perbaiki dulu bacaan kita. Subhanallah. Semakin teman-teman belajar tahsin lebih dalam, maka akan semakin kita menemukan banyak kekurangan dalam diri kita. Kita akan merasa tajwid kita itu, bacaan Al-Quran kita itu panjang pendeknya sudah benar. Ternyata makharijul hurufnya kurang. Ternyata sifat hurufnya kurang. Ternyata itsmamul harakahnya kurang. Masya Allah. Jadi perlu kita itu meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan guru terbaik ya dalam belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu kita membaca Al-Quran dan memperbaikinya. Masya Allah. Jadi harus punya guru teman-teman. Setelah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita tahsin, baru kemudian kita pasang target ya, pasang target menghafal Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran ini tidak harus banyak-banyak. Yang paling penting itu istiqomahnya. Dan biasanya orang-orang yang pemula dalam menghafal Al-Quran itu sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah dia setiap hari bersama Al-Quran, maka akan lebih cepat lagi dalam menghafal Al-Quran. Ini saya punya pengalaman di tempat kami, di sini ya, di Yogyakarta. Di Joglo 1 ini ada banyak anak-anak kecil ya, mulai usia 3,5 tahun menghafal Al-Quran. Ya Masya Allah. Pertama-tama ketika mereka ditalkin oleh ustazahnya karena mereka belum bisa, maka di antara yang kita lakukan adalah dengan menalkinnya. Dan subhanallah, pertama-tama ustazah mentalkin itu butuh perjuangan. Subhanallah, setelah mereka mendapatkan
3 juz, 4 juz, 5 juz, 10 juz. Maka Masya Allah, biasanya setengah halaman itu membutuhkan waktu yang banyak, sekarang cepatnya luar biasa. Allahu Akbar. Dan memang kita harus bikin target menghafal Al-Quran itu, kita harus bikin. Kami pun di sini ada kurikulum yang kami buat untuk anak-anak di sini, sehingga kita ikuti kurikulum ya, target dalam menghafal Al-Quran itu, sehingga waktunya mereka selesai menghafal Al-Quran, maka biidnillahi ta'ala selesai juga mereka menghafal Al-Qurannya. Masya Allah. Harus kita bikin target. Kemudian bikin jadwal rutin ya. Jadwal rutin ini penting. Setelah kita bikin target, kemudian kita bikin jadwal. Misalnya teman-teman jadwal menghafal Al-Quran di sepertiga malam terakhir ya. Teman-teman ketika bangun, jadwalnya adalah menghafal Al-Quran misalnya. Pagi hari misalnya ya, itu juga bagus untuk menghafal Al-Quran. Sore hari untuk murojaah ya misalnya. Ya subhanallah, ini harus dibikin ya teman-teman. Jadi yang namanya jadwal itu bukan hanya untuk pelajaran, tapi juga untuk bagaimana kita mengatur jadwal dalam menghafal Al-Quran dan memurojaahnya. Setelah kita mengatur jadwal, baru kemudian kita banyak mendengarkan qari yang bagus bacaannya. Di antaranya ada Syekh Aiman, ada Syekh Uswari, dan masih banyak lagi ya qari-qari lainnya. Kita sering dengarkan tuh bacaan-bacaan Quran mereka, Masya Allah. Dan kita akan mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran yang begitu fasih ya dari mulut mereka ya Masya Allah. Karena ini akan membantu dalam proses menghafal. Jadi bukan hanya dibaca, tapi kita juga proses mendengar ya Masya Allah. Di sini pun kami sama dengan anak-anak itu, kita perdengarkan anak-anak bacaan Al-Quran dalam satu kelas itu dengan multimedia. Kemudian ada anak-anak itu subhanallah, yang namanya anak-anak ya teman-teman, terutama anak laki-laki yang saya lihat itu, ada anaknya yang Masya Allah suruh duduk aja nggak bisa tuh 10 menit, dia lari lagi, muter-muter, nah duduk sama ustadzanya diperintahkan duduk, habis itu nanti muter-muter lagi, tapi tetap Al-Quran terus nyala gitu ya. Nah subhanallah, ternyata ketika disuruh untuk mengulangi kembali, Masya Allah bisa ya Masya Allah, subhanallah. Dan inilah yang bisa kita lakukan ya, banyak memperdengarkan murattal, banyak memperdengarkan bacaan Al-Quran, Masya Allah. Kemudian bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, maka harus menggunakan satu jenis mushaf ya. Jadi mushafnya jangan ganti-ganti, pakai mushaf Al-Quran yang sama. Kalau teman-teman putuskan dari awal sudah memakai mushaf Madinah, maka sampai seterusnya pakai mushaf Madinah. Kalau teman-teman kayaknya saya belum bisa pakai mushaf Madinah, ya monggo silahkan pakai mushaf yang mana, tapi itu nanti yang dijadikan sebagai rujukan ketika teman-teman ingin menghafalkan Al-Quran ya sampai akhir hayat. Dan di antara tipsnya ya adalah ini yang paling penting, istiqomah. Ini istiqomah, dan subhanallah istiqomah ini butuh perjuangan teman-teman ya. Dalam setiap aktivitas kita, amal soleh kita butuh yang namanya istiqomah. Jangan sampai kita menghafal Quran itu momen-momen tertentu. Bulan Ramadan sebentar lagi kita mau menghafal Quran, keluar dari Ramadan kita nggak murojaah sampai akhirnya hilang ya subhanallah. Jangan sampai seperti ini. Lebih baik menambah satu ayat demi satu ayat daripada menambah satu juz di bulan Ramadan akhirnya hilang dan menguap begitu saja. Pelan-pelan tapi kelakon, kalau bahasa Jawa nih. Jadi pelan-pelan tapi kita bisa untuk mendapatkan yang lebih banyak, yaitu dengan cara istiqomah ya Masya Allah, Masya Allah. Dan nanti di antara tipsnya juga teman-teman bisa pakai metode yang teman-teman pilih yang paling mudah ya, karena kan sekarang itu metode tuh banyak ya. Metode banyak, diantaranya ada metode talqin kalau buat anak-anak nih kalau di sini, dan ada berbagai macam metode. Pilih metode yang sekiranya teman-teman itu mudah untuk menghafal Quran dan istiqomahkan dengan metode tersebut ya. Yang paling jelas teman-teman, jangan sampai kita menggunakan sebuah metode di mana itu ternyata metodenya misalnya menjadikan bacaan Al-Quran kita panjang pendeknya itu nggak beraturan. Nah itu yang nggak boleh, karena akan merubah makna Al-Quran. Selagi bacaan Al-Quran yang teman-teman lakukan itu tidak merubah panjang pendeknya bacaan ayat Al-Quran, maka boleh teman-teman pakai ya Masya Allah, Masya Allah. Nah setelah kita tahu metode mana yang cocok untuk kita ya, kemudian nanti dan setelah bisa menghafal Quran, yang terakhir adalah atur lagi waktu murojaah. Untuk murojaah ini perlu ilmunya ya, jadi jangan sampai kita nambah terus tapi nggak pernah murojaah, ya sama aja tuh hilang nanti ya, menguap subhanallah. Jadi mulai atur kapan menghafal hafalan baru, kapan juga murojaah untuk hafalan-hafalan yang sudah kita hafal ya Masya Allah ya subhanallah. Kalau misalnya teman-teman menghafal setiap hari nih, misalnya 1/4 atau setengah halaman ya misalnya, maka kira-kira nanti murojaahnya semakin banyak hafalannya, berarti semakin banyak juga
murojaah yang kemarin baru dihafal, murojaah yang sebelumnya, dan murojaah yang paling lama dibagi lagi tuh, Masya Allah. Kalau teman-teman sudah punya cita-cita yang mulia membaca Al-Quran, maka aktivitas murojaah ini adalah aktivitas umur hidup. Jadi benar-benar kita katakan dalam diri kita bahwasanya murojaah ini adalah aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan, karena Al-Quran itu akan dengan sangat mudah meninggalkan kita kalau kita tidak memurojaahnya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman untuk tips-tips yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk tetap menghafal Al-Quran, untuk tetap memurojaah Al-Quran, karena sesungguhnya Allah telah memilih teman-teman semuanya menjadi ahlullah wa khasat, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dunia ini. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.